beberapa ayat-ayat krusial memang kalau dipahami di dalam kekristenan sendiri kan, misalkan ada Reform, ada Arminian, yang satunya berdasarkan iman saja, yang satunya berdasarkan ada plus perbuatan gitu kan. Nah, jadi di dalam Kristen sendiri memang ada perdebatan mengenai tafsir tersebut. Tapi sejauh yang saya pelajari yang bisa dieksegesis dengan lebih masuk akal menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain, bahwa sebenarnya kata-katanya itu yang lebih tepat adalah bukan membuat menjadi dosa, tapi lebih tepatnya Yesus itu orang itu menimpakan kesalahan kepadanya, itu kan dalam bentuk fitnah. Nah, contohnya pada waktu penghakiman dengan sebelum Pontius Pilatus itu, orang menimpakan kesalahan kepada dia yang membuat dia itu dihukum. Kan banyak orang Kristen itu menyatakan bahwa tuh gara-gara dia mengaku dia anak Allah, maka dia sebenarnya Allah gitu, anak Allah loh. Dia dihukum bukan karena dia mengaku anak Allah, tapi dia ayat atasnya ada tuh, dia dihukum karena ada saksi palsu, tuduhan palsu bahwa orang inilah yang akan merobohkan bait Allah. Nah, karena bait Allah pada waktu itu menjadi simbol dari kekudusan orang Yahudi, maka sudah layaklah apabila seorang yang mengaku Mesias tapi dia mengatakan akan merobohkan bait Allah, nah layak nih dihukum gitu. Nah, jadi bahasanya tuh mohon maaf, jadi orang menimpakan kesalahan kepada dia gitu, Uni maksudnya. Nah, mungkin kalau ini saya paham. Mungkin lebih ininya ke arah situ ya, tapi mohon maaf kalau Enggak, kalau ini saya paham nih. Enggak, ini jujur ya. Penjelasan Bapak itu relevan dengan akal dan sesuai dengan realitas. Yesus itu dibunuh karena difitnah, dituduh berdosa. Benar enggak? Seperti itu kan yang Bapak jelasin? Betul. Kalau Bapak berpaham bahwa Yesus dibunuh karena difitnah, itu saya terima karena memang kami Islam juga menganggap begitu. Menurut pandangan orang Islam, Yesus ingin dibunuh, Nabi Isa ingin terjadi dan memang itulah kenyataannya. Ketika Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, orang Yahudi menuduh, kau menghina Tuhan. Kristen bilang apa? Iya, kan dia memang Tuhan. Ketika orang Yahudi menuduh, kau berdosa, kau terkutuk karena ada tertulis dalam kitab Taurat, terkutuklah yang mati di tiang salib. Orang Kristen bilang apa? Iya, memang dia terkutuk karena kita. Yahudi menuduh, orang Kristen membenarkan tuduhan itu dan menjadikan itu konsep agamanya. Nah, Bapak menjelaskan tadi dari sisi pembacaan historis bahwa Yesus itu dikejar-kejar dan ditimpakan kesalahan kepadanya. Itu Bapak. Tapi orang Kristen yang saya hadapi menganggap bahwa itulah kenyataannya, bahwa memang dia adalah Tuhan dan dia memang terkutuk dan dia memang dosa. Kalau kita baca ayatnya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan Paulus mengajarkan di sini bahwa ini konteksnya bukan berarti orang menuduh. Tapi memang Paulus menjelaskan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa ini dibuat oleh Tuhan Bapa menjadi dosa. Kalau Bapak tadi menjelaskan sama seperti saya memahami bahwa Yesus ini dituduh berdosa, bahwa Yesus dituduh terkutuk. Tapi yang kita lihat di sini Paulus menegaskan, diimani oleh orang Kristen kebanyakan, bahwa dia yang tidak mengenal dosa ini dibuat. Yang membuatnya siapa? Huruf besar. Yang membuatnya bukan masyarakat, bukan fitnahan orang, tapi Tuhan. Tuhan yang membuat dia menjadi dosa karena kalian, supaya ada alasannya. Apa maksud Tuhan menurut Paulus ini? Supaya dibenarkan orang-orang berdosa. Jadi kalau saya baca ayat ini, Paulus sedang mencoba mengajarkan kepada orang-orang bahwa Yesus yang gak berdosa itu, dia yang menanggung dosa kita supaya kita benar dalam dosa-dosa kita. Itu perkataan Paulus ayat ini. Tapi apa yang Bapak jelaskan itu make sense. Betul.
Kalau Bapak memahami seperti itu, maka Bapak benar di dalam kesesatan. Kenapa? Bapak berpikir benar walaupun dalam sebuah kitab yang kami anggap sesat gitu. Tapi kembali lagi saya kutipkan. Mudah-mudahan kutipan ini menjadi quote ya. Menurut calon profesor, seorang mahasiswi Rifa binti Yadiman berkata, tidak mungkin perkataan itu benar apabila diambil dari kata kitab yang salah gitu loh. Kan itu kemarin saya sudah ucapkan itu. Tidak mungkin statement itu benar kalau diambil dari kitab yang salah. Bahkan dalam Islam saja Pak, perkataan yang bahkan benar namun itu adalah tafsiran manusia yang gampang salah, itu pun salah. Begitu Islam sangat hati-hati dengan statement. Apalagi perkataan benar dari kitab yang salah, tidak mungkin benar gitu. Karena kitabnya saja sudah salah, bagaimana mungkin statementnya benar? Sama seperti itu. Ayatnya itu yang saya maksud adalah perkataan Paulus yang mengatakan Yesus itu dijadikan dosa oleh Tuhan. Tapi Bapak menjelaskannya benar. Masalahnya penjelasan Bapak yang benar itu dicabut konteksnya dari ayat ini. Gitu. Tidak relevan dengan ayat ini. Seperti itu Bapak. Mungkin Bapak tanggapi. Kalau saya sih sudah terbiasa dengan maksudnya perbedaan ini ya, Uni ya, maksudnya ya nggak apa-apa kalau ada perbedaan tafsir seperti itu. Nah ini mungkin mengenai tadi ya, mengenai fitnah segala macam itu Yesus Kristus itu tidak akan pernah bisa menjadi Kristus. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Kristus kalau dia melanggar Torah. Dia tidak akan pernah bisa menjadi, kan kalau ada ayatnya itu di Kisah Para Rasul tuh, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Nah itu Allah tidak akan pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai panutan. Tidak akan pernah juga maksudnya Allah pernah berfirman, ini anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sepakat. Nah tidak akan ada kata-kata seperti itu, dengarkanlah dia, karena kalau dia melanggar Torah, ngapain kita dengar gitu. Nah jadi Betul. Tanggapan saya terhadap ya bahkan di dalam kekristenan sendiri, kalau dia melanggar Torah karena dia Tuhan. Nah itu menurut saya itu tidak bisa dibenarkan anggapan seperti itu, karena dia harus menggenapi Torah. Jadi kalaupun ada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa ketika peristiwa ini dia tuh melanggar Torah, dia memetik buah, nah itu mungkin harus dieksekusi ulang. Nah, itu ada konteksnya segala macam, dipahami lagi. Pasti itu mungkin dia melanggar. Nggak mungkin. Pada waktu itu. Ya. Begitu sih. Saya sepakat dengan Bapak. Mungkin dia melanggar Torah. Kalau saya Islam Pak, saya bisa menjelaskan itu loh Pak, menggunakan sudut pandang Islam. Yesus itu kan pernah bilang begini, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Betul? Lebih baik bumi ini hancur daripada satu iota pun hukum Taurat ditiadakan. Bapak pernah baca ayat itu? Iya. Nah, kalau Bapak dengan saya saat ini betul-betul sepaham bahwa Yesus tidak mungkin melanggar Torah. Begitulah pandangan kami terhadap Nabi. Nabi itu tidak mungkin melanggar aturan Tuhan karena mereka maksum. Tapi kalau Bapak pelajari dengan baik dan benar, yang menuduh Yesus melanggar Torah itu adalah penulis kitab ini. Sorry Pak, dan Paulus. Kenapa saya bisa katakan begitu? Dalam Imamat pasal ke-11, inilah binatang yang haram bagimu. Tuhan memberikan ada makanan yang haram, binatang yang haram, salah satunya babi. Bapak kalau lihat sepanjang Bible, Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Bapak sepakat nggak dengan saya? Dalam konteks dia Israel ya, orang Israel ya sih. Ya karena memang dia kan diutus untuk Bani Israel Pak. Yang mengajarkan Kristen keluar Israel kan Paulus. Karena dia yang mengatakan aku rasul untuk di luar Israel, sementara Petrus rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Petrus saja untuk Bani Israel kok, untuk orang bersunat. Kita bahas konteks ini nih. Saya cuma pengen Bapak jujur deh sebagai seorang dosen bagi saya lah ya. Saya yakin Bapak ini lebih berilmu daripada saya. Biasa aja Bu. Inilah Enggak, saya merasakan vibe akademik Pak. Aduh, biasa aja, Bu. Ada hawa-hawa akademik gitu. Inilah binatang yang haram bagimu. Imamat pasal 11. Oke.
Ya, ya. Di sini jelas dalam hukum kitab Torah, itu kan hukum Torah itu, imamat itu. Imamat itu kan salah satu kitab Musa itu. Iya, iya. Ada hukum yang melarang orang makan babi. Nah, sebenarnya kalau saya tanya balik kepada Bapak, Bapak kan sepakat bahwa memang Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Coba, kalau memang ada silakan satu ayat. Tapi saya bisa tunjukkan, yang menghalalkan itu bukan Yesus, Pak. Tapi penulis kitab Markus yang mengatakan bahwa Yesus menghalalkan itu makanan. Dengar saya baik-baik ya Pak ya. Yesus tidak pernah menghalalkan babi, tapi yang menuduh Yesus menghalalkan makanan babi itu adalah penulis kitab Markus, di mana tertulis Markus 7 nomor 19. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu mohon maaf Bu, kalau yang Markus itu bisa tolong dibuka ini. Kebetulan saya lagi pakai satu HP. Siap. Markus 7 ayat 19 ya. Ini bukan perkataan Yesus ya, tapi ini kesimpulan dari penulis kitab Markus. Dia yang menyimpulkan kejadian itu, ya. Nih. Lihat ya, perkataan Yesus dia kutip lalu dia jelaskan. Ini dia. Ini ada perbedaan warna nih. Ini karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Perkataan Yesus ini dijelaskan dan disimpulkan oleh penulis kitab Markus dengan warna hitam di sini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi yang menghalalkan babi pada dasarnya bukan Yesus. Itu atasnya Yesus sama apa ya Bu ya? Dia mengatakan begini, yang najis ini. Kita lihat di ayat 18-nya. Kita tampilkan semua aja. Ayat 7, 18 ya. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat di ayat 7, 17-nya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Yesus berkata, Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Saya Islam mengerti loh apa yang diajarkan Yesus ini loh. Sama persis seperti yang diajarkan Nabi Muhammad tentang air. Air itu tidak najis, tapi apa yang mengenainya adalah najis gitu loh. Sama seperti itu, ya. Apakah kamu juga tidak sama manusia ini? Manusia ini pada dasarnya tidak najis, tapi yang membuat dia najis itu apa yang keluar dari dirinya. Makanya kita kalau datang bulan, nifas, buang air besar, pipis itu jadi bukan kita yang najis, tapi kita menjadi asbab najis. Makanya kita berwudu, mandi wajib. Bukan kita najis. Makanya di Islam itu kalau di Yahudi itu kan gini Pak. Sorry ya, saya paham konteks ini menurut pembelajaran saya, Bapak boleh bantah. Orang Yahudi itu Pak berani-beraninya mengatakan manusia najis loh. Makanya mereka kalau menyentuh mayat, mereka harus membakar satu lembu besar supaya lembu itu menjadi pembersih mereka. Mereka tuh najis menyentuh mayat loh. Maka menurut mereka manusia itu yang najis. Perempuan kalau datang bulan Pak, apa yang disentuh perempuan itu jadi najis. Artinya perempuannya yang najis. Maka diluruskan oleh Nabi Muhammad dan Islam bahwa ketika perempuan datang bulan, bukan perempuan itu yang najis, tapi apa yang keluar dari itunya yang najis. Maka Nabi Muhammad masih mencium Sayyidah Aisyah waktu Sayyidah Aisyah datang bulan. Nah, artinya boleh. Nah, tapi di sini Yesus menjelaskan terkait tentang orang Farisi ini yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Apa kata Yesus? Apakah kamu tidak juga dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tidak dapat membuat kita najis. Nah, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Coba Bapak perhatikan ini. Kalau Bapak bijaksana memperhatikan, yang mengatakan Yesus menghalalkan semua makanan itu bukan Yesus, tapi penulis kitab Markus ini membuat kesimpulan sendiri dari perkataan Yesus itu. Nih, karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi yang mengatakan semua makanan halal bukan Yesus, tapi penulis kitab Markus. Itu loh. Padahal Yesus tidak berkata. Itu kenapa dalam Islam itu para sahabat itu tidak boleh menyampaikan perkataan Nabi Muhammad kalau tidak mengutip secara sempurna. Makanya kutipan itu harus sempurna. Bapak sebagai dosen, kalau saya membuat jurnal atau makalah, kan ada dua metode kutipan.
Satu, mengutip secara sempurna tanpa menghilangkan teks. Kedua, memberikan sudut pandang yang tidak bertentangan dengan teks. Benar apa salah Pak saya? Tapi kalau saya mengambil sebuah teks penjelasan orang lain, lalu saya membawa pemahaman saya di situ dan ternyata bertentangan dan tidak relevan, itu saya salah. Yang saya lihat di sini, Yesus tidak mengatakan semua makanan halal, tapi Yesus mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam dirimu menajiskanmu. Bukan berarti semua nggak semua halal, bukan. Tapi penulis kitab Markus mengatakan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, itu menarik itu Umi Rifa. Memang di Alkitab sendiri memang banyak seperti yang saya sudah maaf. Bukti kalau saya tidak sendiri dalam pemahaman saya, Pak. Ada denominasi Kristen yang nggak makan babi, Pak. Namanya Advent. Betul. Nah, berarti saya tidak sendirian dalam pemahaman ini. Lanjut, Pak. Maaf tadi saya potong. Lanjut. Ya. Mau ngomong apa ya satu? Ini. Jadi memang diakui bahwa di dalam Alkitab sendiri memang ya banyaklah pembahasan di YouTube juga ya, perdebatan mengenai tambahan tafsir. Contohnya yang ada 3 yang memberi kesaksian itu kan ya. Nah itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kenapa? 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, jadi ada memang tambahan yang memang di manuskrip aslinya memang nggak ada. Nah, tapi itu menarik tuh kalau nanti bisa dipelajari lagi manuskrip aslinya bagaimana, yang apakah ada tambahan dari Markusnya sendiri menambahkan seperti itu. Gitu. Memang menarik itu. Tapi saya maaf ya Pak. Saya ini orangnya terlalu berlebihan kalau bertemu orang-orang berilmu memang. Itu saya nggak bisa dihindari memang. Saya agak excited nih Bapak masuk ke sini nih. Kalau boleh saya tahu Bapak mengajar di STT mana? Saya bukan dosen Bu, ya ampun, biasa aja saya. Biasa aja Bu. Tapi saya merasakan hawa-hawa dosen Pak. Enggak. Bukan. Kalau saya bohong kan nggak benar. Iya betul, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Bapak mengambil studi ini kalau untuk tesis nanti rencana masalah teologi ini. Untuk disertasi saya rencana saya membahas kritik terhadap doktrin penebusan, yang itu dimana kalau dalam SDGs itu saya pilih moderasi beragama. Nah saya kan sudah keren lihat banget nih. Kan saya kalau di rumah lagi ini setrika gitu, tontonan saya kan Pak Donditan tuh. Nah, jadi dia sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dimana para pendeta atau orang Kristen itu susah jawab tuh. Nah saya menjadi tertarik tuh untuk menjawab. Memang Pak Dondi juga udah ngajak saya ke Jakarta untuk diskusi, cuman saya ya ini aja. Wah, kalau Pak Dondi udah ngajak dengar teman-teman ya. Kalau Pak Dondi sudah mengajak Bapak ini diskusi, berarti Bapak ini bukan orang sembarangan. Aduh, biasa aja Bu. Iya, jadi diskusi biasa Bu. Maksudnya karena disertasi itu ditulis oleh orang-orang yang akan menyelesaikan S3-nya teman-teman. Iya, jadi memang yang saya tertarik itu di kekristenan sendiri untuk menjelaskan doktrin yang sudah ribuan tahun pun itu kok belum ada yang bisa menjelaskan dengan baik, sehingga misalkan saya ngomong gini orang Muslim bisa memahami gitu. Nah jadi kok saya nanti saya bikin deh yang bisa menjembatani, ini bisa dimengerti di orang Kristen oke, orang Muslim oke gitu. Nah jadi saya sih nanti rencananya bikin seperti itu. Kayaknya Bapak ini rektor mungkin. Bukan, atau dekan ya ampun. Enggak. Pak, izin Pak, kapan-kapan kita bikin karya ilmiah bareng loh. Saya dulu pernah dengan Pak Antonius, salah satu dokter tapi dari Katolik. Mungkin karena Pak Antonius melihat saya kurang bisa, maksudnya Pak Antonius ini pengamat debat. Saya ini kan sering sekali narasinya ini seolah-olah terlihat menyerang Katolik, padahal memang saya membuka fakta tentang Katolik. Karena kalau saya diserang itu, saya kan komparasi dan mirroring.
Bukan berarti saya mengatakan bahwa seluruh orang Katolik itu salah gitu loh. Kalau kita bicara agama dengan orang itu kita harus pisahkan. Nah, jadi saya maklumi kalau Pak Antonius itu kurang tertarik melanjutkan membuat karya ilmiah dengan saya. Saya maklumi lah karena saya termasuk fighter atau destroyer lah ya. Sorry ya kalau istilah itu tidak tepat mungkin ya. Ya orang menganggap begitulah. Nah, saya mau sebenarnya kolaborasi dengan satu saja orang Kristen yang memang punya kapabilitas dalam hal itu untuk membuat satu karya ilmiah. Mungkin kalau kita khawatir membuat tema-tema ekstrim, bisa kok kita membawa tema-tema yang tidak ekstrim seperti metode diskusi atau metode dialog. Karena kemarin skripsi saya Pak, judulnya adalah metode dialog lintas agama di platform TikTok Ustadz Yusuf PI. Jadi kalau seandainya nanti Bapak berkenan, bagaimana kalau kita ulas tuntas Pak, metode dialog dalam perspektif Kristen itu seperti apa, dalilnya, dasarnya, filosofinya, sejarahnya, apakah boleh atau tidak, kemudian bagaimana dalam pandangan Islam nanti, lalu kita satukan pemikiran itu dalam karya ilmiah, Bapak penulis 1, saya penulis 2 gitu, gimana Pak? Wah siap Bu, terima kasih itu. Saya follow Bapak nih ya. Sebenarnya bisa tertarik sudah berteologi itu sebenarnya awalnya ya Bu ya, waktu saya dulu di FB itu zamannya Tritunggal seperti itu ya. Jadi saya nanya tuh ke FB-nya teolog-teolog yang udah S3 kayak gitu ya. Saya nanya kalau dengan pertanyaan simple aja misalnya yang orang Muslim ajukan gitu mengenai Tritunggal gitu ya. Saya ini sama teolog-teolog seperti itu ya Bu ya. Malah digoblok-goblokin, digoblok-goblokin, kamu bodoh betul. kamu. Nah itu saya langsung jadi saya tidak pernah bisa berdiskusi dengan baik. Nah saya tuh pengen gitu kalau misalnya diskusi itu misalnya bertanya dijawab, mereka bertanya kita menjawab, ya sudah nggak usah saling marah-marah. Ibaratnya marah-marah. Kenapa misalkan saya menjawab gitu ya. Waktu itu saya ingat jawabannya S3, si S3 ini bilang, terus saya harus lebih percaya tafsiranmu daripada tafsiran Bapak Gereja yang sudah pendahulu. Loh, bukan masalah itu. Coba jawab apa yang saya nyatakan ini. Coba dijawab dengan firman lagi misalnya. Oh, nggak bisa seperti itu, firmannya seperti ini. Nah itu memang tidak diskusi yang sehat itu menurut saya di-counter lagi dengan ayat atau di-counter lagi dengan pemahaman, itu menurut saya lebih sehatnya. Makanya sejak itu saya berusaha sekolah teologi. Di sekolah teologi kayak saya dong. Berarti Bapak kayak saya gara-gara itu juga Pak. Makanya saya kuliah. Masya Allah. Di sekolah teologi pun sama Bu. Anda berbeda dengan yang di doktrin yang di sekolah teologi itu pada umumnya. Anda bisa dikatakan sesat gitu. Nah itu, tapi saya sudah biasa sih kalau dikatakan sesat seperti ini. Kalau diskusi begitu ngomong, ini aja Bu, yang saya waktu kemarin masuk di ada Yusuf PI ya, itu ya ada yang DM saya itu DM TikTok ya, itu orang Kristen tuh, goblok, gitu bisa kayak gitu loh, hebat kan? Goblok, kamu tuh mencemari iman Kristen, goblok kamu gini-gini. Wah saya cuman bilang terima kasih atas pujiannya ya. Apa kamu penginjilan? Loh, saya bilang gini, kalau yang namanya penginjilan itu membawa orang menjadi seperti Yesus, karakternya, ya bisa mengampuni segala macam. Lah kalau kamu, dia balasnya, oh ya si paling penginjilan. Loh, ya kalau kamu bisa membawa orang seperti Yesus dengan cara kamu menggoblok-goblokkan orang, ya silahkan. Saya bilang, mari kita jalan dengan jalan masing-masing. Itu aja. Tapi izin Pak, saya tidak menambahkan framing atau mencoba untuk menambah keburukan orang Kristen ya. Saya bicara orang Kristen ya. Pak, saya itu kan 7 tahun ya diskusi ya. Setiap ada saudara saya Katolik dan Kristen yang akrab dekat dengan saya, baik seperti ini, Pak Antonius, Carol, Don Free, saya sebut-sebut nama mereka, masih ingat saya itu. Mereka dikata-katain Muslim yang menyamar, kalau enggak goblok. Muslim yang menyamar jadi Kristen, kalau enggak orang yang sudah kehilangan Roh Kudus. Bahkan disuruh baptis lagi tuh. Bapak sekarang kalau melihat fenomena, Bapak sudah nonton fenomena perdebatan Edis TV dengan beberapa teolog-teolog Kristen belum?
Iya, iya. Kalau tidak salah tuh Budi Azali itu nggak kaleng-kaleng ya. Dia salah satu pendeta Nah yang itu saya masyhur juga. digoblok-goblokin sama itu Budi Asali juga itu. Goblok Lah kamu Budi nggak Asali gitu. Budi Asali justru digoblok-goblokin Pak. Nah ini Pak, ini berbalas pantun nih. Bapak digoblok-goblokin sama Budi Asali. Budi Asali digoblok-goblokin sama pengikut Edis TV Sopiatul Pak. Wajar. Jadi Budi Asali ini mungkin sakit hati nih. Jadi gini Pak, Bapak tahu salah satu statement teologi atau soteriologi yang menggema sepanjang tahun 2024 dari salah satu oknum apologet yang dielu-elukan Kristen TikTok, yaitu penyalipan karya iblis. Iya, iya. Kalau Bapak belajar teologi, pasti Bapak tahu sepanjang jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh orang Kristen, tidak pernah kita dengarkan itu. Penyalipan itu adalah karya Allah. Benar nggak? Kalau saya lebih setuju. Nah, kita pakai yang umumnya aja. Kita yang pakai iya, umumnya aja. Oh ya, Secara karya umum, jangan Allah. Bapak. Nah, saya tidak pakai paham Bapak karena saya yakin Bapak pasti banyak perbedaan ini. Kalau saya lihat dari kejujuran Bapak dan kekonsistenan Bapak dengan perkataan ini. Mereka gerombolan Edis TV itu bahkan menyerang doktor teologi sekelas Deki Ngadas, Muri Walianto Manalu, Ya. Esra Soru, Esra dan Soru. Budi Asali. Padahal ini orang 4 serangkai ini Pak, itu mereka sekolah teologi loh Pak. Iya. Loh, mereka Yang semua mengatakan penyalipan karya iblis, mereka semua itu- yang goblok-goblokin saya, Bu. Mereka semua yang goblok-goblokin saya. Tapi ya orang nggak yang apa-apa. goblok-goblokin Bapak Memang itu saya- digoblok-goblokin memang saya sama orang nggak goblok. kuliah. Subhanallah. Tapi maaf Pak, ini bukan karena Bapak tidak berpihak kepada Edis atau digoblok-goblokin itu. Kenapa saya bisa mengatakan Bapak itu vibe-nya itu orang berpendidikan? Saya ini orang yang diajarkan cara menganalisa. Jadi kan saya tuh ngambil prodinya komunikasi penyiar Islam Pak. Sebelumnya saya konversi dari pendidikan agama Islam. Di kampus saya yang sudah lama berkecimpung di dunia sosial media, artinya secara praktek saya sudah menghadapi banyak karakter. Itu diajarkan lagi di kampus saya untuk mengenali karakter seseorang di dalam dunia psikologi. Jadi saya ini bisa menyebutkan indikasi-indikasi kecerdasan Bapak. Kalau saya dikatai pinter sama orang yang jauh lebih bodoh daripada saya dan dia tidak bisa jelaskan kenapa saya dikatakan pinter, ya saya tidak bisa katakan itu pujian Pak. Tapi kalau saya bisa menunjukkan indikator bahwa orang ini pinter, maka itu bisa betul Pak. Contoh, indikator bahwa Bapak itu adalah orang yang cerdas, Bapak ketika ditunjukkan satu ayat yang memang kemudian secara rasional bertentangan, Bapak tidak bilang kamu salah, kamu goblok. Tapi Bapak menjawab dengan kata-kata, oke, saya pelajari dulu, oke, saya pertimbangkan lagi, oke, saya dalami lagi. Itu jawaban orang berkelas Pak, bukan jawaban orang goblok. Nah, kemudian itu yang pertama. Kedua, intonasi bicara. Saya jauh lebih goblok dari Bapak. Bapak lihat kalau saya itu, awalnya saya tenang. Tapi ketika saya ke-trigger, Bapak lihat bagaimana saya keluar tanduk semua kan. Keluar semua tanduk saya. Saya masih goblok itu namanya. Pengendalian emosi saya masih sangat jauh di bawah rata-rata. Bapak dikata-katai goblok, Bapak masih, ya mereka yang ngatain saya goblok. Artinya secara EQ dan SQ, artinya secara sosial, secara intelektualitas sosial, Bapak sudah kuasai. Ibarat kata Bapak kultivasinya sudah jauh lebih tinggi daripada saya, menguasai elemen laut, elemen bumi, batu dan juga udara. Kalau saya mungkin masih menguasai elemen batu Pak, makanya saya keras. Elemen anginnya saya belum kuasai. Tapi dari Bapak intonasi bicara, di dunia peperangan ini Bapak datang dengan kesantunan, kelembutan, Bapak luar biasa. Saya kan lagi cap, saya lagi bantai. Bapak datang dengan keavataran Bapak, dengan angin Bapak. Itu saya analogikan. Maka Bapak bukan orang sembarangan. Bukan hanya secara akademik Bapak bukan orang sembarangan, tapi saya lihat Bapak belajar teologi karena ke-trigger ingin tahu, bukan ingin mendapatkan gelar, bukan ingin mendapatkan tempat di dunia. Maka semoga Allah, Tuhan pencipta alam semesta, meletakkan Bapak di tempat benar. Apapun kemudian statement Bapak, ya, saya membaca, saya seorang mahasiswi yang banyak kekurangannya ini, justru
nyaman Bapak naik ke sini. Merasa nih guru nih, gue bisa nanya nih, Aduh, gue bisa ngobrol nih, gitu. biasa aja. Justru saya nggak, justru jujur Pak, ngobrol sama Bapak tuh saya merasa berkelas, ikut-ikutan berkelas. Ngobrol sama si goblok tadi Pak, waduh merasa hina Pak saya Pak. Serius. Kayak inilah kegoblokan saya, ngatain orang lain goblok ya Pak ya. Mengatakan orang lain goblok itu kan sebuah kegoblokan sebenarnya. Ya. Gitu Pak. Iya, iya. Nah, jadi nanti kalau Bapak berkenan, izinkan saya meminta kepada Bapak dengan cara yang baik untuk kita hasilkan sebuah karya ilmiah. Tujuan kita sama-sama edukasi publik. Mungkin kalau kita masuk ke ranah penafsiran, perbedaan pendapat itu sangat tajam. Dan saya pikir jangan, saya hindari dulu dengan Bapak. Saya ingin sekali Bapak dan saya membuat sebuah karya ilmiah, metode cara dialog yang benar dalam interfaith ini, dalam lintas agama ini. Nah, karena skripsi saya sudah saya awali dengan, insya Allah skripsi saya itu nanti rilis menjadi jurnal dan dipublish oleh kampus Sinta 5. Nanti saya perpanjang hasil karya ilmiah saya dengan, saya tidak tahu apa namanya nanti, jurnal kah atau tesis kah atau apa nanti, dimana saya mau kolaborasi dengan Bapak. Kita bekerja sama dalam pemikiran untuk menciptakan metode baru kah mungkin, ya, menyatukan metode kah mungkin. Dalam ranah dialog ini sebenarnya secara psikologi seperti apa, secara sosial seperti apa. Kalau Bapak bersedia, kira-kira kapan nih saya ajukan proposal ke Bapak nih untuk kita buat bareng nih. Saya kebetulan masih ini nih, harus ditarget 1 tahun ini ya. Maksudnya harus selesai, disertasinya harus selesai. Tapi kalau bisa sambil, kalau dosennya nggak galak-galak amat, nggak banyak revisi ya, bisa sambil ya. Kalau boleh tahun depan gimana Pak? Tahun depan, Awal-awal tahun 2027 kita buat karya ilmiah berdua. nah itu Arah kita adalah bagaimana kemudian kita memberikan sudut pandang dan ide gagasan cara dialog di sosial media yang benar menurut agama kita masing-masing nih. Bapak dari sisi Kristen, saya dari sisi Islam. oh iya, boleh sih Bu. Oke, saya kan belum punya nomor WhatsApp Bapak nih. Boleh nggak saya nanti minta nomor WhatsApp Bapak? Saya sudah follow akun Bapak. Oh iya, boleh. Nah, jadi saya setahun ini mulai mengumpulkan literasi-literasi, metode diskusi atau cara diskusi atau bagaimana dinamika dalam dunia sosial, dampaknya buat sosial. Kemudian mungkin kita mulai dari asal muasal terjadi perdiskusian secara historis. Kemudian nanti kita mulai arahnya. Kalau kita mau mengkerucut juga boleh, mau meluas juga boleh, atau kita part 1, part 2, part 3 juga boleh. Yang penting saya mau bergelut di dunia. Bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan sebuah karya yang menjadi acuan bagi para apologet untuk dijadikan sandaran berapologet gitu Pak, berdialog gitu. Iya, yang terutama kalau masalah apologetika itu yang sering disalahpahami oleh kekristenan sendiri adalah harus mempertanggungjawabkan iman di hadapan, jadi harus mempertanggungjawabkan iman. Nah ini sepemahaman saya ayat tersebut itu harus siap sedia mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan. Nah, seringkali jadi materi ini membela dengan cara wah salah. ini ayat ini harus dijawab nih. Tapi sepemahaman saya itu adalah ketika orang menanyakan kamu perbuatanmu benar apa enggak, loh silahkan buktikan kalau saya salah. Nah itu loh, maksudnya mempertanggungjawabkan Itu berapologet iman namanya. Iya itu berapologet namanya. Kalau ketika kita dituduh oleh orang lain, kamu melakukan hal ini, lah buktikan silahkan. Saya Harus ada siap bukti. mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya ditemukan bersalah enggak? Nah ujung-ujungnya seperti Yesus itu kan, dia tidak ditemukan kesalahan. Ujung-ujungnya orang mau fitnah kita, ya silahkan. Orang mau fitnah kita dengan tuduhan, saksi palsu. Yesus kan ya berkata silahkan. begitu Pak. Bapak ingat dalam kitab Yohanes 18 ya, waktu dia ditampar Hansip Romawi kan dia bertanya apa salah saya, itu berapologet namanya kan. Iya, itu begitu juga berapologet. saya Pak, saya orang Kristen naik ke atas bilang begini, kamu penghujat. Selalu Pak saya tanya, apa salah saya? Begitu juga ketika saya dipanggil penyidik Pak. Sedikit ini ya Pak ya, waktu saya dituduh menghujat Tritunggal sama salah satu pengacara di Sumatera Utara bernama Dosma Sijabat. Dia mengambil video potongan saya yang dimana biasanya saya itu durasi diskusinya tuh sejam, 2 jam, 3 jam. Dia potong video dengan lompatan timer. Saya bicara bahwa Tritunggal itu
satu batang dua telur. Tapi konteks pembicaraannya tidak ditampilkan di situ. Maka saya dituduh mengatakan menghina Tritunggal. Padahal saya dipanggil Pak. Dan waktu itu saya tidak bisa memenuhi panggilan ke Sumatera Utara. Ini saya sedikit cerita ya Pak, bagaimana kita berapologet dalam ranah sosial nyata nih. Waktu itu saya dipanggil penyidik ke Sumatera Utara karena saya waktu itu mau kuliah, mau wisuda. Saya wisuda baru bulan kemarin Pak. Tanggal 18 November. Baru 2 bulanan saya wisuda. Desember, Oktober, iya November. Nah, saya buat sebuah surat balasan kepada penyidik, saya tidak bisa datang. Bukan itu panggilan kedua sebagai saksi. Panggilan pertama sebagai ini klarifikasi. Nah, akhirnya penyidik datang ke Ternate, Pak. Di situ Pak saya berapologet. Jadi saya ditanya, ini benar Anda gitu. Saya jawab, benar. Bahkan itu ada di BAP tuh. Benar kata saya. Itu memang akun saya itu. Maksudnya yang debat itu saya betul. Kenapa kamu bilang ini? Kenapa kamu bilang Tritunggal itu satu batang dua telur? Saya bilang, wah, saya justru biasanya nih Bu. Ibu boleh lihat di YouTube saya. Saya sudah saya biasanya mengajarkan orang Kristen supaya kalau diskusi bawa data. Karena kalau tidak bawa data ujung-ujungnya menghujat. Contohnya orang ini. Saya mengutip perkataan Pak JJ namanya. Salah satu pendiskusi 5 tahun lalu. Yang mengatakan Tritunggal itu satu batang dua telur. Ditanya sama ibu itu, ada nggak videonya? Ada, saya tampilin dong videonya. Waktu Pak JJ berdebat dengan Bang Zuma. Kaget penyidiknya Pak. Di situ saya merasa berapologet. Saya membela argumen saya. Lalu ditanya sama penyidik, menurut ibu siapa yang dirugikan di sini? Sayalah yang dirugikan. Saya pendiskusi lintas agama. Saya pembela agama saya dari fitnahan dan tuduhan orang Kristen. Ketika saya tunjukkan bahwa mereka menghujat, kenapa saya yang dituduh menghujat? Dengan video potongan gini, yang konteksnya sudah hilang gitu loh. Saya dirugikan ini. Saya dikatakan penista agama tanpa penghakiman yang jelas. Dituduh Pak saya Pak. Makanya saya ingat Sokrates di pengadilan kan. Jadi kan apologet ini kan awalnya kan dari kata apologia. Sokrates kan yang membela pernyataannya, argumennya waktu di pengadilan. Saya ingat Yesus juga. Yesus itu ketika dikatakan Pontius Pilatus, "Kamukah anak Allah?" Apa jawab Yesus? "Kamu yang mengatakannya." Ya kan? Ya udah kalau lu yang dulu yang buktikan kan gitu. Makanya saya selalu bertanya, wahai kawan-kawan Kristen, coba satu saja diksi saya yang menista itu seperti apa menurut iman kalian? Kau mengatakan Tuhan kami tangannya bolong. Loh, sorry. Itu bukan saya yang bilang. Pendeta Ucuk Manubulu yang mengatakan Yesus tangannya bolong. Saya menjawab, saya tidak mau menyembah Tuhan tangannya bolong. Salahkah saya? Ketika saya ditawari oleh orang Kristen, tobat korifa, sembah Yesus, jawaban apologia saya adalah saya tidak mau menyembah Tuhan tangannya bolong. Kok saya dituduh ngatain Tuhan kalian tangannya bolong? Yang mengatakan Tuhan Yesus tangannya bolong adalah Ucuk Bulu. Bukan saya membenarkan Ucuk Bulu, justru saya menolak Tuhan tangannya bolong. Lalu saya bilang, Bunda Maria telah melahirkan Yesus. Kasihanlah Maria, anaknya dijadikan Tuhan. Ini adalah cara berpikir saya sebagai seorang yang ada seorang wanita yang tidak minta izin siapapun kepadanya untuk menyalibkan anaknya menembus dosa para penjahat nih. Kasihan Bunda Maria. Dibilang lagi saya menghujat. Saya kutip lagi perkataan Pak JJ yang mengatakan Tritunggal satu batang dua telur. Saya dikatakan menghujat. Makanya apologet itu bagi saya sekarang ini sama seperti Bapak bilang. Bahwa kalau kita dituduh, orang yang harus membuktikan. Nah, jadi beginilah Pak, kenapa? Bapak kalau melihat saya, Bapak sudah berapa lama nonton saya Pak? Jujur Pak, jujur Pak. Pas pertama naik itu, saya nonton itu. Kalau Bapak nonton saya ini udah 5 tahun Pak. Asal Bapak tahu ya sedikit informasi nih. Orang pertama yang membuka debat lintas agama di TikTok itu saya Pak. Oh iya. Saya. Gara-garanya saya menjawab pernyataan orang Kristen sendiri Pak. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya langsung jawab gini, Yesus memang jalan. Kami tidak menyembah jalan karena kami menyembah tujuan. Siapa bilang Nabi Isa bukan jalan? Semua Nabi adalah jalan. Itu 7M yang nonton Pak dalam waktu 1 minggu Pak.
FYP itu. Sampai saya punya dalam 1 bulan itu 200.000 subscriber dan akun itu telah diblok permanen gara-gara saya berdebat dan buka diskusi. Nah, yang terjadi apa, Pak? Saya dikatakan penghujat oleh beberapa pendeta. Saya tantang mereka. Ini saya curhat ke Bapak nih biar Bapak tahu apa yang saya alami itu juga yang Bapak alami itu juga sudah saya alami. Digatai goblok karena pertanyaan kritis kita, Pak. Iya, iya. Padahal kan ini pertanyaan kritis, makanya saya bikin sekarang judul YouTube saya, Pertanyaan Tajam Uniriva. 2 hari ini kan pertanyaan tajam saya terkait 2 Samuel pasal 12 nomor 15, Pak. Tuhan Bapak membunuh anak haram nenek moyang Tuhan anak. Adilkah itu Tuhan? Itu kan pertanyaan tajam. Memang mengguncang gitu, Pak. Karena secara rasional nggak mungkin Tuhan membunuh anak haram hanya karena dia anak haram. Tapi kenyataannya itu ada tertulis gitu. Kalau dari sudut pandang Muslim, mungkin Alkitab itu dipahaminya satu kitab suci yang utuh sehingga di dalamnya tidak boleh ada peristiwa-peristiwa seperti itu ya, Uni ya. Oke, mantap. Betul kan kata saya? Memang Bapak ini guru ini. Bukan. Pertanyaannya. Saya cuma bertanya. Iya, pertanyaan Bapak itu ilmiah. Oke, saya jawab secara insya Allah ilmiah. Saya tidak bisa berkata menurut pandangan saya. Saya bicara menurut pandangan literasi Islam. Jadi saya kasih Bapak jawaban menggunakan hadis saja ya. Karena ini adalah cara kami menjawab dalam Islam. Mengutip Al-Quran atau hadis. Kalau kita mengutip Al-Qurannya maka ada dalilnya dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Saya bacakan, nanti saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna hadza min indillah. Fawailul lilladzi, celakalah yang, fawailul lilladzina yaktubunal kitab, yang membuat kitab dengan tangannya sendiri, biaidihim, summa, kemudian yakuluna, mereka berkata, hadza, summa yakuluna, bahwa ini dari Allah, ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna hadza min, dari, indillah, dari sisi Allah. Jadi kata Allah, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu mengatakan bahwa ini dari Tuhan. Lalu kemudian Ibnu Abbas dalam sebuah hadis, ya, izin saya nampakkan penjelasannya. Nah, ini Pak. Ini penjelasannya lebih rinci. Di Al-Quran itu sebenarnya kalau orang kognitifnya sehat, seorang ulul albab, dia paham itu tanpa ditafsir itu. Allah melaknat orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya lalu mengklaim bahwa itu dari Tuhan. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat kerabat Rasulullah, paman ya, paman Rasulullah. Artinya sehidup sejaman dengan Rasulullah. Salah satu orang yang didoakan oleh Rasulullah memiliki ilham gitu. Apa kata beliau? Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab? Ahli kitab ini merujuk kepada Bani Israel yang memegang kitab yang mereka anggap suci, Pak. Sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran adalah kitab terbaru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur, Pak. Ini konteks jawaban saya, Pak. Bahwa dengan Ibnu Abbas mengatakan bahwa kitab suci itu tidak dicampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Sebenarnya kalau kita lihat, saya memahami Pak, sebenarnya kitab Taurat, Zabur, Injil itu tidak mampu diganggu, tetapi orang mengklaim yang mereka buat itu adalah Taurat, Zabur, Injil gitu loh. Jadi sebenarnya Allah itu menjaga kitab-kitabnya. Kitab Taurat itu artinya tak terselewengkan, tapi orang membuat kitab lalu mengklaim ini loh Taurat, ini loh Zabur, ini loh Injil. Makanya Paulus berkata, kalau ada malaikat pun datang membawa Injil, maka terkutuklah dia, karena dia kata ini loh Injil yang dari Tuhan, yang dari saya ini. Kan begitu kata Paulus. Jadi apa yang saya pahami dari penyampaian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa radhiyallahu anhu ya, bahwa kami diajarkan
yang namanya syarat kitab dikatakan suci itu tidak boleh bercampur, Pak, antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia. Maaf, kalau Al-Quran berarti semuanya tidak ada peristiwa-peristiwa seperti apa? Ya, Sejarah ada gitu. pedang, pembunuhan atau sejarah gitu. Al-Quran memang nggak ada sama sekali ya? Sorry, Al-Quran itu informasi yang diberikan Allah langsung. Ada peristiwa kaum Sodom dan kaum Ad misalnya. Maka peristiwa itu bukan diketahui Nabi Muhammad dari omongan manusia, hasil penelitian manusia, tapi berdasarkan informasi dari Allah. Makanya dalilnya begini, Pak. Inilah sebagian kabar gaib kami kabarkan kepadamu yang kamu tidak berada pada tempat itu. Sebentar. Tadi, Pak, ya. Saya ambil dalilnya. Ya. Jadi ini perbedaannya, Pak, antara kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen, pandangan-pandangan orang. Kalau Al-Quran itu wahyu, Pak, makanya disebut dengan kalam ilahi. Bukan pandangan orang, bukan jurnal ilmiah, tapi kalam ilahi ini. Quran surat Hud ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Zalika min anba'i. Anba ini kabar-kabar. Makanya Nabi itu pembawa kabar. Ya. Zalika min anba'il ghaib. Apa yang dimaksud dengan gaib? Bapak kalau saya pernah belajar nahwu sorof ya, kata gaib ini bukan merujuk kepada mistik, tapi sesuatu yang waktu itu kita tidak ada pada tempatnya. Misal kalau saya punya adik, ini dikatakan wahyu. Wahyu itu dari bahasa etimologi bahasa Arabnya dari kata waha dan ya. Bisikan atau cepat dan tersembunyi. Jadi informasi yang bukan hasil penelitian empirik, tapi tersembunyi dan cepat. Makanya yang menyampaikannya malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril ini dipercayai oleh umat Islam diciptakan dari cahaya, dan kita tahu kecepatan cahaya itu kecepatan yang paling cepat di alam semesta ini ya. Makanya penyampaian dari malaikat Jibril itu cepat kepada Nabi Muhammad. Dan metode penyampaian wahyu kepada Nabi ini ada beberapa macam. Satu, dibawa oleh malaikat Jibril berupa qiraah, ya, bacaan. Yang kedua, ditanamkan di dalam hati baginda. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam mimpi yang benar, diilhamkan gitu. Nah, beda ya, ilham dengan wahyu beda, Pak. Karena wahyu ini lebih spesifik orang yang menerimanya. Nah, lalu lanjut. Saya pakai bahasa Arab supaya Bapak bisa menangkap bahwa penjelasan saya ini berdasarkan etimologi bahasanya juga. Zalika min anba'il ghaib nuhihi. Jadi memang menggunakan bahasa aslinya kata wahyu. Dari kata nuhihi, dari kata waha dan ya. Ilaika, diwahyukan kepadamu. Ya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Ya, engkau dan kaummu tidak mengetahuinya sebelum ini. Ini dia, Pak. Artinya, informasi yang diberikan oleh Allah kepada baginda itu tidak pernah dipelajari oleh Nabi. Makanya dia digelari sebagai orang yang ummi. Karena dia tidak pernah belajar mengajar. Dia selama ini hanya mengikuti tradisi Ismailit. Apa tradisi Ismailit? Percaya kepada satu Tuhan bernama Allah, yang kemudian melakukan ritual-ritual yang kalau orang yang syirik dia ikuti yang tidak ada dasarnya. Tapi kalau baginda dan Rasulullah dan beberapa orang-orang disebut dengan orang-orang Hanif, dia lurus, dia tidak menyimpang, tidak pernah menyembah Lata, Mana, Uzza. Nah, artinya dia mengikuti tradisi Ismailit. Karena memang tradisi tauhid ini sudah diajarkan oleh Nabi Ismail. Maka mereka digelari sebagai orang yang Hanif. Nah, jadi Al-Quran itu kenapa dikatakan suci? Saya punya jawaban, bahwa dia tidak bercampur dengan perkataan orang. Makanya pertanyaan saya paling keras kepada seluruh orang Kristen itu adalah, Pak, apa alasan Bible dikatakan suci? Kalau tidak ada alasan kita katakan kitab ini suci, maka tidak boleh dikatakan suci. Itu kan menipu namanya. Masa saya dikatakan si Rifa adalah wanita yang suci? Saya sudah punya anak 2,
Harus ada alasannya. Saya dikatakan suci. Ternyata si Rifa belum pernah disetubuhi. Oh, wajar. Tapi kalau ada kitab yang tidak punya kriteria alasan dia suci, kenapa dikatakan suci? Kenapa nggak dikatakan buku biasa aja? Apa perbedaannya dengan majalah lain gitu? Nah, jadi kalau Bapak bertanya kepada saya bahwa kenapa Al-Quran, saya sebagai bukan sebagai seorang muslimah mengatakan Al-Quran suci, tapi sebagai seorang mahasiswi, Pak. Jadi makanya saya bilang, mohon maaf nih, jadi lanjut. kalau tadi maksudnya di dalam Al-Quran itu memang tidak ada peristiwa sejarah ataupun yang misalnya seperti ya mirip-mirip peristiwa di Alkitab gitu, misalkan dinyatakan bahwa ada yang membunuh ini, ada yang membunuh itu, sama sekali nggak ada ini. Ada, Pak. Maaf ya, saya kasih Bapak data begini. Jadi saya kasih lagi cara berpikirnya gini. Allah menginformasikan peristiwa-peristiwa terdahulu, termasuk peristiwa yang dialami para nabi. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah, karena kalau sejarah ini terikat dengan empirik, tapi disebut dengan wahyu, informasi goib, informasi yang tidak secara empirik tapi diberitakan oleh Allah langsung. Saya kasih contoh yang tadi saya kutip Quran surah Hud tadi, ya. Saya ambil, kita kasih contoh Quran surah Hud. Izin saya bacakan, mungkin kami nggak kenal perikop ya Pak ya. Kami tidak mengenal perikop. Nah, kalau kita baca dari ayat 49-nya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min anba'il ghaib, ya. Di sini dikatakan bahwa kisah yang disebut dengan kisah gaib itu ada kisah Nabi Nuh. Nah, jadi Allah sudah menceritakan kisah Nabi Nuh. Contoh. Nih, Allah menceritakan begini. Allah menceritakan kepada kami bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Nuh. Maka di sini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuh uhbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala amamin mimman ma'aka. Di sini dikatakan begini, Pak. Maaf Pak ya, saya ini kenapa saya umat Islam itu harus membaca Al-Quran itu kami bacakan supaya saya meyakinkan Bapak kalau saya menjelaskannya dengan teks aslinya, bukan hanya dengan modal terjemahan. Ya, qila ya Nuh. Di sini dikatakan qila, difirmankan. Allah berfirman. Maka terjemahan Kemenak menerjemahkan di sini Allah berfirman, karena yang berfirman hanya Allah. Maka di sini Nabi Muhammad diberikan informasi tentang Allah pernah berfirman kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, turunlah dari bahtera dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Artinya kan Nabi Muhammad ini tidak tahu perkara kisah Nuh. Tapi Nabi Muhammad diberikan informasi tentang peristiwa dari Nabi Nuh itu dari Allah langsung sebagai pemilik alam semesta yang mengetahui detail kejadian gitu loh. Nah, jadi ada Pak peristiwa-peristiwa masa lalu, tapi yang memberitakannya bukan manusia, bukan hasil wartawan, analisis sejarawan, bukan menurut pandangan orang, bukan, tapi dari Allah langsung. Makanya konteks Al-Quran itu adalah kalam ilahi secara keseluruhan. Tidak ada percampuran pandangan manusia, tidak ada pandangan orang di situ. Begitu. Misalkan jadi ada ya peristiwa, maksudnya siapa membunuh siapa gitu di Al-Quran ada juga ya? Ada beberapa peristiwa seperti pembunuhan anak Adam. Mungkin saya kasih dalilnya deh. Pembunuhan atau Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil lalu dijelaskan alasannya oleh Allah. Ada Pak peristiwa-peristiwa yang Nabi Muhammad tuh tidak ada di situ, belum lahir Nabi Muhammad gitu loh. Bentar ya. Bentar ya Pak. Iya. Makanya kalau kita lihat kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau kitabnya orang Yahudi itu banyak yang diluruskan. Dalam perspektif Islam kami bilang diluruskan ya Pak. Kalau dalam perspektif Kristen kan bukan diluruskan karena kalian nggak percaya dengan ini. Contohnya gini, saya bacakan kepada Bapak Quran surah Al-Maidah nih, ayat 27 sampai 31. Watlu alaihim naba
di sini diperintahkan kepada Nabi kami ini, dan bacakanlah kepada mereka kisah anak Adam. Nah, diceritakan kisah anak Adam ini yaitu tentang jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Allah menceritakan bahwa ada kisah tentang anak Adam yang satu ingin membunuh yang lainnya, yang satu berserah diri kepada Allah, tidak akan membalaskan gitu loh. Sesungguhnya aku ingin engkau memikul dosaku dan dosamu sendiri. Ayat ke-30-nya, maka hawa nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya, lalu ia pun membunuhnya. Dalil pembunuhan pertama di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31 diceritakan oleh Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini Allah mengutus seekor burung gagak untuk mengajarkan bagaimana menguburkan mayat. Ini adalah pendidikan pertama. Jadi Allah mengajarkan manusia itu bukan hanya mengutus nabi, karena Adam sendiri adalah nabi untuk anak-anaknya. Maka jadi kalau saya menangkap, justru Allah memberikan informasi bahwa dulu manusia Abil dan Kabil itu mereka berjalan naluriah. Ketika dia lihat seekor burung mematok-matok tanah, lalu memasukkan mayat burung lain di dalam itu, maka ditiru oleh Kabil. Maka di sini Allah menceritakan bagaimana proses berkembang bertumbuhnya manusia itu sejalan dengan naluri manusia yang punya kognitif. Di dalam ayat ini banyak pembelajaran yang kami dapat bahwa memang kalau dulu secara saintifik manusia itu berkembang dari primitif menjadi lebih modern ya. Benar nggak? Itu kan evolusi. Evolusi itu sebenarnya bukan manusia jadi dari kera gitu. Orang aja yang nggak ngerti gitu. Kan kesalahpahaman manusia mengatakan Darwin mengatakan manusia berubah dari kera. Sebenarnya kalau dipelajari konteks evolusi kan bukan seperti itu. Perkembangan dan pertumbuhan manusia dari yang primitif menjadi modern gitu. Tapi kalau kita lihat Al-Quran sudah tegaskan itu lebih dulu, bahwa memang manusia ini belajar dari alam semesta. Inilah Quran surah Al-Maidah ini. Jadi ada Pak, peristiwa itu dijelaskan oleh Allah. Dan kalau peristiwa ini dianggap dongeng, maka orang yang menuduh dongeng harus bisa membuktikan bahwa ini dongeng. Tapi ketika orang mengatakan ini dongeng, karena dongeng itu adalah yang diada-adakan, maka dia tidak boleh sejalan dengan saintifik. Tapi kalau ada sebuah informasi yang tak terbantahkan sejalan dengan saintifik, maka itu yang disebut dengan firman Tuhan yang wahyu, yang kebenarannya mutlak, absolut, tak terbantahkan, yang terkonfirmasi dengan dunia saintifik. Begitu. Mohon maaf nih, jadi payangannya mohon maaf. Kalau misalkan di Alkitab Kristen ada peristiwa pembunuhan, kemudian di Al-Quran ada peristiwa pembunuhan, nah yang membedakan, maksudnya bisa sudut pandang yang membedakan ini boleh dikatakan kitab suci dan ini tidak boleh dikatakan kitab suci itu ada faktor apa tuh, gimana? Mantap, pertanyaan luar biasa. Kalau saya jadi dosen Bapak, saya langsung luluskan Bapak jadi profesor. Aduh, cuma nanya ini. Enggak, untungnya saya kan belum dosen Pak, jadi nggak punya kapasitas menilai intelektualitas seseorang. Saya masih dinilai intelektualnya, bukan menilai. Jadi perbedaan informasi dari Bible dan Al-Quran secara keseluruhan itu adalah siapa yang memberi informasinya Pak. Itu kenapa Nabi itu harus maksum. Informasi dari Bible itu tidak lulus secara epistemologis. Maksudnya gini, kalau kita lihat Kitab Kejadian, itu kan keyakinan orang Yahudi dan Kristen mengatakan itu ditulis Musa. Tapi kemudian beberapa abad kemudian dipolemikkan oleh Ibn Ezra ketika dia menemukan ayat di mana Musa menjelaskan dan menuliskan hari kematiannya. Maka kemudian supaya itu tetap harus ditafsir ulang, karena kalau itu ditolak langsung kan konsekuensinya orang Yahudi dan Kristen sepakat bahwa ada ayat yang tidak ditulis oleh Musa tapi diklaim Musa menulis. Dan ayat ini dikatakan ditulis oleh Musa, kan ini tradisi lisannya orang Yahudi yang bilang ini kitab Musa, ini kitab Musa. Kemudian baru dipercaya. Bukan karena ini secara ilmiah, secara fakta historis dibuktikan bahwa ini tulisan Musa, beda dengan Al-Quran. Secara fakta historis saya punya arkeologisnya bahwa ini memang sampai dari Nabi Muhammad. Saya bisa menunjukkannya. Tapi kalau kitab Musa ini karena sudah ribuan tahun, 2000 ditarik ke 2000 sebelum Masehi ke belakang, maka tidak bisa lagi ditemukan epistemologinya gitu loh. Tapi diyakini penulisan Musa. Makanya Ibn Ezra sepanjang sejarah itu, sejarahnya Bapak silakan cross check nanti kalau Bapak ketemu jurnalnya. Dia tidak percaya bahwa seluruh kitab Musa itu ditulis oleh Musa. Karena secara rasional ada anakronismenya gitu loh. Anakronismenya pada saat
Musa menceritakan kematiannya sendiri, padahal dia udah mati. Masa ada orang mati menuliskan dari kematiannya? Walaupun kemudian ditafsir ulang oleh beberapa orang bahwa ya namanya kan dia nabi, dia dikasih pengetahuan lah. Padahal konteks ayat itu jelas, maka matilah Musa. Itu sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama merujuk kepada orang kedua. Masa dia menceritakan dirinya sendiri dengan cara seperti itu? Nah, maka kemudian Ibn Ezra mengkritisi. Artinya gini, maka kalau sudah ada probabilitas dalam sebuah kitab, ada orang yang dianggap menulis tapi ternyata tidak, dibuka fakta-faktanya oleh dunia saintifik secara metodologi yang benar, maka bagaimana mungkin saya mengatakan ini benar? Tapi kita rujuk kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran tak ada yang terbantah seluruh argumennya, lalu kemudian yang menyampaikannya adalah orang yang masuk dalam dunia arkeologis, fakta historisnya ada, dan memang berimplikasi buat peradaban, dan peradaban yang dirubahnya menjadi lebih baik, dan kemudian orang ini tidak pernah berdusta, dan tidak ada bukti otentik satupun literasi yang bisa membuktikan orang ini pernah berdusta. Kenapa saya nggak bisa percaya kalau ini firman Tuhan gitu loh. Jadi saya mengatakan Al-Quran firman Tuhan bukan karena saya Islam, tapi karena saya mahasiswi. Karena saya mengkaji, membandingkan kedua kitab ini. Yang satu secara epistemologis jelas bisa dijawab, yang satu tidak jelas. Yang satu pemberi informasinya jelas, orang yang jujur tidak pernah berdusta dan digelari Al-Amin. Yang satu pemberi informasinya ular beludak. Loh, kenapa saya harus terima ini? Jangankan terima, mempertimbangkannya aja mungkin enggak. Saya langsung buang itu. Maka saya kaji yang benar ini. Pertama, ini tak terbantah. Bahkan yang ajaibnya lagi, apa kata Quran surah An-Nisa ayat 82? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apa kata Allah sebagai pemilik kitab ini? Kenapa mereka tidak mentadabur, mengobservasi? Andaikan mereka mengobservasi Al-Quran ini, baca mulai dari Quran surah pertama sampai terakhir, apakah mereka tidak belajar? Apakah bapak saudara saya ini tidak belajar Quran? Kalau bapak menemukan satu saja ayat kontradiksi, karena Al-Quran ini diturunkan 23 tahun lamanya, berangsur-angsur, mustahile ini tidak ada kontradiksinya, karena ini diturunkan selama 23 tahun. Kita aja kalau nulis buku, satu hari kita tulis pasti banyak kontradiksinya. Masa 23 tahun kitab ini diturunkan ayat per ayat, kok nggak ada kontradiksinya? Kalau ada kontradiksi kata Al-Quran itu sendiri, Quran surah An-Nisa, ya Allah bilang, pasti itu bukan dari Allah. Tapi kan nggak ada kontradiksinya. Kok kalian tolak ini dari Tuhan? Itu pertama. Ya, astagfirullah ada gempa. Ya Allah, semoga dilindungi oleh Allah dimanapun teman-teman yang dapat musibah. Ada gempa dimanapun. Semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah lindungi Anda semua. Semoga Allah lindungi Indonesia kita. Dipulihkan Indonesia kita dari bencana. Amin. Buat teman-teman yang terkena gempa, bersabarlah, beristighfar kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ya, insya Allah teman-teman, kita berserah diri kepada Allah. Oke, lanjut. Kemudian Bapak, di Morowali teman-teman, barusan ada yang mengatakan ada gempa di Morowali. Ya, lanjut. Inilah sebenarnya kemarin saya trigger Bapak untuk membahas, mari kita bahas epistemologi sumber saja dulu. Nah, jadi apa yang menjadi asbab informasi dari Bible, informasi dari Al-Quran, ada sedikit kesamaan tapi banyak perbedaan. Lalu kenapa saya berani mengatakan Bible yang salah, Al-Quran yang benar? Karena saya melihat penyampainya dan isi kandungan di dalamnya, dan kemudian pengkajiannya secara epistemologis. Kalau Bapak, mungkin secara rasional gini deh Pak. Bapak punya dua teman. Teman Bapak ini, Bapak kenal dua-duanya. Yang satu, kalau ngomong, ya banyak berbohong lah. Sering berdusta lah. Yang satu mulai dari Bapak lahir sama dia sampai Bapak gede sama dia, nggak pernah berbohong sama Bapak. Dua-duanya memberikan informasi yang sama dengan mengatakan, hey, aku dipilih jadi presiden. Dua-duanya. Padahal Bapak belum keluar dari kamar tuh. Mana yang lebih Bapak terima lebih dulu informasinya? Ya, gimana, Umi? Sorry. Pilih presiden gimana? Enggak, kita pakai pandangan rasional dan pandangan empati dan pandangan psikologi aja lah. Kalau Bapak punya teman dua, yang satu namanya adalah taruhlah namanya Rifa, yang kedua namanya adalah Rasmi. Si Rifa ini sejak kecil berteman dengan Bapak, nggak pernah berbohong, selalu jujur dengan Bapak, nggak pernah berbohong pokoknya. Yang si Rasmi ini sering banget berbohong,
Pokoknya dusta aja omongnya. Ya memang gampang aja berbohong gitu. Maka ketika si Rasmi dengan si Rifa, bapak lagi di dalam rumah, tiba-tiba datang keduanya serentak. Bilang gini, si Rifa bilang, wahai Pak Andeston, saya dipilih jadi presiden. Si Rasmi bilang, bukan Andeston, aku yang dipilih jadi presiden. Tanpa menguji dengan ilmu apapun kira-kira secara pengenalan Bapak kepada dua orang ini. Mana yang akan Bapak terima langsung, mana yang akan Bapak tolak langsung? Yang nggak pernah bohong yang diterima ya. Korek. Itu dia. Itu kenapa penyampai firman ini maksum tidak boleh berbohong. Makanya Bapak baca Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 itu. Seorang nabi dengan berani mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, nabi itu harus mati. Makanya kalau Kristen percaya Yesus mati, sebenarnya kalian sedang menuduh dia nabi palsu. Ulangan 18:20 Bapak baca. Ulangan 18:18 menubuatkan ada seorang nabi yang akan turun. Dan dia menyampaikan perkataan Tuhan. Di ulangan 12, di ayat ke-20-nya, seorang nabi dengan beraninya mengatakan sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Tuhan, nabi itu harus mati. Semua nabi mati, Pak. Tapi bukan mati itu yang dimaksud, tapi dia matinya keji, hina, nista, dan tidak sempat menjelaskan kenabiannya lanjut. Contoh, beda ya Pak, nabi dengan rasul itu beda loh. Nabi itu dia dapat wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikannya ke orang lain. Tapi kalau dia rasul, dia diutus sebagai nabi ke tengah-tengah masyarakat. Maka kalau dia tidak diterima, tidak mungkin Tuhan biarkan dia mati. Pasti Tuhan selamatkan dulu, karena dia pasti punya misi lain. Maka itulah kenapa Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma sulabuhu. Karena dia nabi asli. Kalau dia nabi palsu, maka memenuhi Ulangan 18:20. Makanya kalau sebenarnya kawan-kawan Kristen mengatakan Yesus mati, disalib dan terkutuk, sebenarnya teman-teman membenarkan tuduhan orang Yahudi bahwa dia itu adalah nabi palsu. Karena dalam pandangan orang Yahudi dalam kitab Torah mereka, nabi palsu itu uji saja kenabiannya dengan cara diuji. Contoh, Nabi Muhammad diuji pada waktu itu di Khaybar. Pada waktu Rasulullah memenangkan perang Khaybar, di situ ada orang Yahudi. Cara orang Yahudi itu kan mereka membunuhi para nabi, Pak, untuk menguji nabi itu. Kalau mati berarti nabi palsu itu. Mereka memang zolim, makanya mereka banyak membunuhi para nabi. Tapi bukan berarti nabi-nabi tersebut matinya mati keji seperti yang dialami oleh, maaf ya, murid-murid Yesus. Mari kita lihat. Yesus mereka uji dengan digiring ke Pontius Pilatus, dipitnah. Maka Allah menyelamatkan Nabi Isa, lalu diganti dengan orang yang memang layak untuk menanggung itu. Tapi Kristen menganggap yang mati itu betul-betul Yesus. Dengan Kristen percaya bahwa yang mati Yesus, sebenarnya orang Kristen sudah percaya dan sepakat bahwa dia nabi palsu. Karena yang mati terkutuk itu menurut orang Yahudi adalah nabi palsu. Nah, begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW di Khaybar. Nabi Muhammad itu pada waktu itu dites kenabiannya oleh orang Yahudi. Waktu dia diberikan makan, diberikan di situ racun. Maka Rasulullah pada waktu itu mendengarkan suara paha kambing berbicara kepada beliau bahwa aku telah diracun. Pada waktu itu Rasulullah menghentikan makannya, tapi dia sudah menelan, Pak. Bahkan ada bekas racun itu di mulutnya. Sahabat yang menelan itu mati di tempat, wafat di tempat. Tapi baginda tidak wafat. Dan bahkan beliau 4 tahun di dalam tubuhnya ada racun bersemayam. Beliau sempat-sempatnya melakukan penaklukan Mekah, menikahi Safiyah, memimpin perang, kemudian melakukan haji wada. Bagaimana mungkin Pak seseorang yang memang kalau dia orang jahat, kalau memang dia orang jahat, diracun pun dia tidak mati. Bukankah di kitab Anda kalau ada seorang manusia tidak mati diracun maka dia punya Roh Kudus? Maka kalau seandainya memang ada Roh Kudus itu bersemayam dalam diri seseorang, maka dialah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebenarnya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril di Al-Quran, Pak. Karena memang Nabi Muhammad itu bersama malaikat Jibril. Makanya beliau tidak wafat ketika diracun. Tapi kalau Yesus, ada dalam kitab Mazmur pasal 69 dikatakan, mereka memberi makan aku racun. Kemudian dikatakan Matius bahwa Yesus diberikan setitik saja anggur asam, dicelupkan, diletakkan di mulut, mati beneran dia. Berarti kenabian Yesus itu ditolak oleh Yahudi, orang Muslim karena Yesus itu dianggap kitabnya orang Kristen itu ditolak oleh Muslim karena dianggapnya Yesus tuh kok mati gitu ya. Jadi bukan itu,
Bukan, bukan. Bukan karena dia digambarkan mati, kami tolak, bukan. Tapi karena kitab Bapa ini bercampur. Kan saya sudah berdasarkan hadis tadi. Jadi nabi kami yang ngajarkan kami, kenapa kami harus mempertanyakan tentang Tuhan dalam kitab kalian? Nih, kitab kalian bercampur. Bercampur antara yang, bukan berarti nggak ada yang benar, Pak. Dalam kitab Bapa itu ada yang benarnya. Tapi bercampur nih. Bukan karena Nabi Isa digambarkan mati, Pak. Karena memang pemberi informasi kitab Bapa ini kan manusia yang tidak memiliki wawasan pengetahuan goib. Jadi penulis kitab Bapa ini melihat bahwa memang dia mati. Kan di situ dikatakan diserupakan, Pak. Jadi memang kalian mendapatkan informasi dari orang Yahudi kan bilang begini, Pak. Kami telah membunuhnya, kami telah membunuh Isa. Kan Yahudi percaya dia telah membunuh Isa. Kan Yahudi percaya kalau dia telah menyakiti Isa. Kan Yahudi percaya kalau Yesus itu mati ditombak. Yahudi berkoar-koar kan, kami telah membunuhnya, kalau dia nabi palsu, dia memang terkutuk. Kalian kan dapat informasi ini kan dari orang Yahudi. Maka kalian menerima tuduhan orang Yahudi, kalian menerima klaim orang Yahudi telah membunuh Yesus. Kalian percaya perkataan Yahudi karena kalian mendapatkan informasinya dari kitab Yahudi. Kami diberitahukan oleh Allah supaya jangan percaya informasi Yahudi itu. Kenapa? Karena wa ma qataluhu wa ma salabuhu, diberitakan kemudian bahwa Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalib, tapi dia diselamatkan. Jadi, kenapa kami menolak kitab kalian? Karena kitab kalian berdasarkan penelitian wartawan yang kita tidak tahu kredibilitasnya. Contoh, Bapak tahu penyalipan itu dari orang yang tidak ada di tempat. Kalau memang ada orang yang ada di tempat itu, coba tunjukkan kepada saya, siapa nama murid yang melihat Yesus betul-betul disalib dan memastikan Yesus mati pada waktu itu? Kan tidak ada. Nah, kalau kitab kami ini perkataan Tuhan. Tuhan yang memberikan informasinya. Bukan nabi kami ngintipin bahwa Nabi Isa mati. Bukan nabi kami berteleportasi ke sana. Bukan nabi kami nanya-nanya, bener nggak? Nggak ada. Itu namanya kabar orang, perkataan orang. Ya kalau manusia yang bicara kan gampang salah, gampang memberikan perspektif. Buktinya si Markus tadi mengatakan dengan demikian Yesus membatalkan, dengan demikian Yesus menghalalkan. Padahal kan nggak gitu kata Yesus. Kalau manusia ini gampang saja memberikan pandangan, dan pandangan manusia ini tidak semuanya benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu disebut dengan jurnal, karya ilmiah. Itu pun bisa, jurnal aja bisa direvisi loh besok-besok kalau ada kesalahan loh. Padahal yang bikin orang terpelajar. Nah, jadi makanya perbedaan Al-Quran dengan Bible adalah Al-Quran ini kalam ilahi, perkataan Tuhan. Kalau Bible, buku karangan anonim yang diklaim firman Tuhan oleh orang Yahudi dan Kristen. Yang kitab ini bercampur, dikanon oleh entah siapa, distandarisasi oleh entah siapa, distandarnya oleh gereja, tapi orangnya kita nggak tahu otoritasnya apa, kapasitasnya apa. Jangan-jangan dia penipu, jangan-jangan dia orang gila. Bisa nggak kita mengkaji? Tidak, karena kita nggak tahu siapa. Makanya pertanyaan saya kepada pendeta adalah, Pak Pendeta, sebutkan satu nama orang yang mengkanon Bible. Karena kalau saya tahu yang mengkanon Bible pertama kali itu Marcion. Justru kanonnya ditolak. Kanonnya dipakai, pemikirannya ditolak. Yang pertama sekali mengkanon Bible ini kan Marcion di abad kedua. Dilanjutkan sama Athanasius di abad ketiga. Kanon perjanjian baru ini kan pertama di kanon itu di konsili Hippo. Dan itu Codex Sinaiticus tidak masuk di situ. Codex Sinaiticus itu tidak terkanun. Bahkan itu bukan kata saya. Bahkan itu pun dikatakan oleh Pak Yonatan Purnomo sebagai seorang doktor teologi, master teologi. Dia yang mengatakan bahwa Codex Sinaiticus itu tidak terkanun. Bahkan kalau kita lihat di Codex Sinaiticus itu ada kitab Barnabas, namanya Barnabas. Tapi kemudian di dalam kitab kalian tidak ada. Bahkan dalam kitab Sinaiticus, dalam beberapa kitab kanon itu, kalau kita merujuk kepada konsili Hippo, Deutero Kanonika, dan beberapa kitab lainnya ada. Tapi coba lihat Protestan. Protestan menghilangkan Deutero Kanonika. Yang diambil cuma 66 kitab. Nah, jadi kenapa kalian dikatakan Islam tersesat? Kalian dapat informasi dari kitab yang maaf tidak jelas. Ya bukti kalau tidak jelasnya itu ya saya aja sampai sekarang bertanya, penulis Bible siapa? Bahkan Katolik mengakui dalam situs Katolik Identity ya, salah satu situs edukasi di Brisbane.
Penulis Matius Markus tuh nggak jelas. Bapak pernah lihat ini nggak, situs ini? Pernah nggak Bapak lihat situs ini? Enggak, Bapak pernah lihat kami umat Islam menonton ini kita ambil yang dekat aja deh. Kalau Bapak ingin lagi literasinya, Bapak lihat di situs Katolik aja. Ya. Tapi ya saya pikir mereka tidak akan terlalu mengangkat ini karena ini kan membuat blunder kitabnya kalian nih. Kita lihat ya. Nih, saya kasih Bapak situs aja deh. Bapak boleh cross check nanti situsnya benar apa enggak. Nih. Ini situs dari catholicidentity.bne.catholic.edu. Nah, kalau kita lihat di sini resource-nya A Service of Brisbane Catholic Education. Dan di sini judulnya adalah Who Wrote the Gospel and When. Nah, kalau kita terjemahkan ke Terjem ilal Indonesia, Terjem ilal Indonesia, kalau kita lihat di sini penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga kemartirannya sekitar 64 hingga 67 Masehi. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara 65 sampai 70 setelah kematian Petrus dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Perang ini mengakibatkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, seperti yang dibuktikan dalam Markus 13. Menurut tradisi, dan ini bukan akademis ya Pak, tapi ini keyakinan aja nih. Menurut tradisi, Injil Markus ditulis di Roma. Namun beberapa orang percaya, nah ini percaya nih. Namun beberapa orang percaya bahwa Injil ditulis di lokasi yang lebih pedesaan karena kekurangnya penggambaran kehidupan perkotaan. Injil Markus sebagian besar ditulis untuk komunitas non-Yahudi. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya intertekstualitas dengan kitab suci Ibrani. Artinya, hanya sedikit bukti hubungan antara kata, frasa, dan gagasan dari kitab suci Ibrani dalam Injil Markus. Tampaknya, ia menulis untuk orang-orang yang mengenal dan menggunakan bahasa Latin. Nah, nggak ada Pak disebut siapa penulisnya. Jadi kita nggak bisa kaji profil atau kapabilitas dari penulis kitab Markus. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Tuh. Penulisnya mungkin seorang mualaf Yahudi. Kemudian kita lanjut, Lukas. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Namun menurut Fitzmayer dan para sarjana lainnya, penulis Injil ini kemungkinan besar adalah seorang Suriah dari Antioquia, seorang tabib, dan pendukung kaum miskin bernama Lukas. Itu baru kemungkinan. Ia jelas menulis untuk audien Kristen non-Yahudi. Injil Lukas mungkin ditulis antara 80. Ini baru mungkin. Kemudian kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes. Dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Yohanes. Artinya bahkan gereja Katolik sendiri yang lebih dulu daripada Protestan pun mengakui bahwa secara akademik tidak diketahui penulisnya. Lalu bagaimana kita mau membenarkan penggambaran dan penceritaan tentang penyalipan gitu. Jadi inilah kenapa kami menolak kitab Bapak. Bahwa kitab Bapak tidak memenuhi kriteria syarat menjadi kitab suci. Kalau Bapak mampu hari ini memberikan kepada saya satu saja alasan kenapa Bible dikatakan suci, mungkin saya mungkin akan mengatakan lah bahwa kitab kalian ya termasuk suci juga gitu. Kalau ada alasannya. Tapi ini pertanyaan saya kepada para pendeta yang belum dijawab sampai detik ini. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci gitu? Pak, sebentar, saya ditelepon dulu sama saudari saya. Sebentar ya. Mungkin saya. Halo, Dek. Assalamualaikum. Halo. Iya. Salam. Kamu ada bolpen? Ada bolpen? Oke. Bisa lagi saya datang hantarkan surat kuasa ini ya. Oke. Lanjut. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Maaf, aduh, mantap. Adik saya mengantar surat kuasa. Oke, lanjut Pak. Maaf terganggu. Jadi inilah yang sebenarnya mendasari orang-orang Islam itu mengatakan bahwa kitab Bapak itu tidak bisa dikatakan suci. Nah, mungkin Bapak pernah dengar nih kitab palsu. Saya tidak sepakat.
Karena palsu itu artinya kitab yang diduplikat. Walaupun memang kitab ini bisa diduplikat, makanya ada istilah apokrif. Tapi Bible ini saya tidak bisa katakan palsu. Tapi saya bisa katakan bahwa ini adalah tulisan tangan manusia yang diklaim kitab suci sesuai dengan ajaran Nabi saya. Makanya yang dilaknat oleh Allah itu penulis kitab ini. Kenapa? Implikasinya apa? Mengatakan Yesus terkutuk, Paulus. Mengatakan Yesus dijadikan dosa, Paulus. Mengatakan bahwa dosa tebusan itu dengan darah, Paulus. Padahal Yesus berkata gini loh, dosanya telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tiba-tiba Paulus bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada dosa diampuni. Kan kontradiktif banget. Belum lagi dituliskan oleh penulisnya, Lukas 24:46, ada tertulis, seolah-olah Yesus berkata, ada tertulis demikian, bahwa Mesias harus mati dan bangkit. Ternyata nggak ada. Difitnah lagi Yesus. Seolah-olah Yesus berkata, maka dengan begitulah Yesus menghalalkan seluruh makanan. Difitnah lagi Yesus. Jadi yang saya lihat adalah, wajar Allah melaknat penulis kitabnya Bapak, karena orang-orang ini menceritakan sesuatu yang dia tidak tahu, lalu dia ada-adakan, kemudian menyesatkan banyak orang dan menjadi asbab tuduhan-tuduhan kepada Tuhan. Tuhan dikatakan beranak. Padahal dalam banyak ayat di kitabnya orang Yahudi sendiri yang kalau kita lihat ada sisi kebenarannya, Tuhan itu bukanlah manusia, Tuhan itu tidak beranak. Contoh tuh kalau kita lihat eksplisit tuh, Yesaya pasal 43 nomor 10 tuh. Nih. Ya kalau memang kita percaya nih. Padahal kami kan nggak percaya, tapi kami yang selalu membawa-bawa ayat ini untuk diingatkan kepada kaum Kristen gitu. Yesaya pasal 43 nomor 10. Ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, yang dibentuk sesudah aku tidak akan ada lagi. Tiba-tiba orang Kristen bilang, firman menjadi manusia. Yesus terbentuk di rahim Maria yang adalah Allah. Gini. Jadi wajar Allah melaknat penulis kitab kalian perjanjian baru itu. Wajar orang Yahudi meludahi orang Kristen. Karena ketika dikatakan Allah bukan manusia, menurut perjanjian baru, pemahaman kalian firman menjadi manusia. Terlaknatlah, makanya Allah melaknat penulis kitab itu. Bukankah? Tapi Bapak sebagai manusia, Allah cintai, Allah sayangi, diberikan kognitif, diberikan kesempatan hidup untuk menemukan kebenaran itu. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan rasional, bertentangan dengan akademis, dunia akademik, baik secara metode, secara konsep, secara pandangan, bertentangan semuanya, silakan saya bantah. Jangan goblok-goblokin seperti yang Bapak bilang, kan kita jangan saling goblok-goblokin lah. Karena yang ngatain orang yang goblok tuh bisa jadi dia lebih goblok. Apalagi kalau saya Pak, saya mah dikatain goblok sama orang goblok mah nggak masalah. Itu Gitu. pertanyaan statement-statement menarik itu tadi Umi. Tapi kalau dari saya memang lebih tertarik membahas mengenai memang bagus itu tadi per ayat gitu tafsirnya apa gitu ya. Tapi kalau dari sisi sejarah seperti itu saya memang belum belajar ya, belum belajar. Jadi saya memang nggak bisa menanggapi itu ya. Tapi kalau memang ada yang Saya potong nih. memang, Bapak tahu nggak salah satu alasan kenapa Bapak bisa menjadi orang yang setenang ini, nyaman saya ajak ngobrol? Salah satu sifat yang dimiliki Bapak yang diajarkan dalam Islam itu adalah tawadu. Bapak itu tawadu. Jarang orang di ruang publik yang sudah belajar dan berilmu rela dan sadar mengakui saya belum tahu. Coba Bapak lihat teman-teman Bapak Kristen yang naik tempat saya. Saya bilang ada ayat ini. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ini ayatnya. Baru mereka baca di situ Pak, mereka udah tahu Pak tafsirannya Pak. ya. Bapak sudah sekolah teologi, tapi masih mengaku Bapak saya belum belajar. Ini cara Islam Pak. Islam itu mengajarkan bicarakan sesuatu yang kau ketahui. Jangan bicara sesuatu yang kau tidak ketahui. Dan kenapa Bapak bisa menjadi orang yang baik, tapi baik belum tentu benar ya Pak? Karena Bapak tawadu, rendah hati Bapak. Makanya insya Allah Bapak ini adalah orang yang berpotensi menjadi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali Allah menghendaki ya. Gitu.
Iya, iya. Jadi memang kalau dari saya sih memang menarik ya ke diskusi-diskusi seperti itu. Jadi eh, kalau jadi pusatnya itu kalau di dalam kekristenan itu harusnya Yesus. Jadi ketika pusatnya Yesus, Yesus itu kan membicarakan apa yang sudah ada di kitab-kitab apa yang disebut perjanjian lama itu ya. Dia hanya mengutip. Nah harusnya Paulus ini dia melanjutkan perkataan Yesus. Dia tidak boleh Harusnya. tidak boleh keluar dari perkataan Yesus. Makanya kalau dari saya selalu kalau ada yang kira-kira kontradiktif itu saya biasanya sih bikin ininya ya, maksudnya bikin tulisannya gitu ya. Wah, ini kontradiksi Karya antara ilmiah. ini dan ini gitu. Jadi itu selalu menarik untuk dibahas gitu. Kalau saya dari Kristen sendiri saya memang selalu membuat seperti itu. Jadi Keren. Paulus itu tidak boleh menyangkali apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Jadi tidak boleh itu. Nah, kalau ada pemahaman yang sekiranya bertentangan, nah ini perlu dicari artinya apa. Nah, itu mungkin seperti itu sih. Gitu. Kalau dari Ya, saya keren. gitu kan. Nah, itu bagus tuh Tapi kalau kita dari benar Uni. ya Pak ya. Gimana? Gimana? Insya Allah kita bikin karya ilmiah beneran ya Pak. Insya Allah kalau bisa publish jurnalnya di STT pun nggak apa-apa. Maksudnya kalau publishernya itu milik orang Kristen pun saya nggak apa-apa, ikhlas. Maksudnya saya ingin memberikan pandangan saya, metode dialog, cara diskusi yang baik menurut pandangan agama masing-masing. Kita Iya. bikinkan karya ilmiahnya ya Pak. Semoga Allah izinkan ini terjadi untuk nanti kalau saya sudah mati, setidaknya ada legasi saya Pak nanti. Ya. Itu. Iya, boleh. Karena suatu kebanggaan bagi saya diskusi sama orang seperti Bapak gitu loh. Sama-sama ini. Oke, saya mohon diri dulu, mohon undur diri dulu ya. Siap-siap. Dilanjutkan Terima kasih dengan banyak yang lain yang atas mau naik. terima Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang menjadi asbab saya berdakwah kepada banyak orang. Bapak memancing, saya mengeluarkannya. Jadi Bapak menjadi asbab orang lain mudah-mudahan mengerti Ya. dengan bagaimana Islam, sudut pandang Islam memandang kitab suci, supaya tidak lagi terjadi kesalahpahaman. Nah, mudah-mudahan Bapak, saya berhak berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada Bapak, semoga Allah menempatkan Bapak pada tempat yang benar, semoga pemilik alam semesta ini memberikan kepada Bapak karunia hidayah sehingga Bapak diselamatkan dari dunia kesesatan di dunia dan diselamatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi seorang muslim. Ini hak doa saya. Bapak juga berhak mendoakan, itu hak kita ya. Terima Itu kasih. yang bisa saya lakukan. Semoga diaminkan oleh banyak orang sehingga nanti hanya kembali kepada Bapak. Terima Amin ya kasih rabbal alamin. doanya. Terima kasih Umi Rifa, saya mohon undur diri. Terima kasih Pak Yonatan. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih banyak juga, luar biasa. Oke, ada pembelajaran yang penting yang ingin saya kutip sedikit teman-teman berdasarkan pernyataan Papa Endes. Kita melihat, saya melihat dinamika dalam apologet ini. Kalau orang Kristennya cerdas dan jujur dan rendah hati, itu akan digoblok-goblokin sama orang Kristen mayoritas. Contohnya Bapak tadi yang bilang, ya, Bapak tadi yang bilang. Nah, yang mengata-ngatai Bapak ini goblok adalah orang-orang goblok. Seperti pengikut Edis TV. Perhatikan ya. Tapi kalau di Islam, kita itu, yang mengatakan kita pintar itu adalah dosen kita, ulama kita. Baru kita katakan itu iya benar, itu jujur itu. Tapi kalau kita dikatain goblok sama orang bodoh itu nggak ada manfaatnya. Jadi kalau Bapak tadi itu semakin dia kritis terhadap agamanya dikatain goblok. Nah, ini yang terjadi di abad kegelapan dulu. Coba perhatikan sejarah. Dulu waktu zaman kegelapan tidak ada yang boleh mempertanyakan Kristen loh. Nggak boleh. Makanya Galilea itu disingkirkan ketika dia memberikan sudut pandang tentang heliosentris atau geosentris ya. Dia pandangannya helio atau geo ya, yang bertentangan dengan gereja. Dipersekusi dia. Begitu juga dengan Hipatia, dia bertentangan dengan gereja, dibunuh dia pada abad kegelapan. Inilah kalau Kristen mayoritas itu lebih berteman dengan kebodohan daripada ilmu.
Karena memang rata-rata Kristen ini tidak peduli dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Mereka peduli dengan bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Berarti kalau yang mereka ucapkan itu benar aja. Terserah deh mau orang goblok yang ngomong kayak bodoh amat. Yang penting benar doktrinnya sesuai dengan doktrin nenek moyang kita. Nah gitu. Ini yang terjadi. Nah ini yang Anda lihat semua. Semakin cerdas orang Kristen itu, semakin santun orang Kristen itu, semakin baik cara akhlaknya, semakin sopan, semakin dikatai iblis sama oten lainnya. Beda banget dengan kita. Kalau kita seseorang yang berilmu, misal saya dianggap berilmu nih, si Uni ini mahasiswi, tapi kata-kata saya masih kotor, saya belum dipandang sebagai ulama. Saya masih dikatakan sebagai orang yang harus belajar lagi. Makanya saya katakan saya mahasiswi. Ya, karena saya masih ada diksi-diksinya yang kadang nggak tepat. Nggak tepat penempatannya. Kadang saya terpancing, saya kata-katain orang dasar buani anjing gitu kan. Nggak boleh di Islam, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berkata kasar. Maka saya ini bukan representasi Islam, belum. Saya sedang berusaha. Makanya saya belum dikatakan ustazah. Saya ini mahasiswi. Aku ini bunda gembala, mahasiswi liyo. Inilah kerja saya, belajar dan mengajar. Belum mengajarkan kepada anak domba. Makanya saya tidak berani ngajarin orang Islam. Tinggi ilmunya orang Islam. Kalau oten, wah, sini. Saya bunda gembalanya. Liyo, tapi iya betul. Kalau bapak tadi orang baik, itu oknum di Kristen. Karena mayoritasnya kurang ajar. Aku ini bunda gembala, liyo, panggilku mahasiswi, bunda gembala yang boleh mengajarkan anak domba. Memang tugas diriku menginjili anak domba supaya mereka berilmu kemudian masuk Islam. Tugasku hanya saja merobek doktrin mereka, mengeluarkan doktrin sesat supaya mereka bertobat. Saya lagi tidak sholat teman-teman ya. Mohon maaf nih, saya lagi kedatangan honeymoon. Saya lagi kedatangan bulan ya. Jadi saya ada lagu baru nih. Jadi saya tidak sholat. Jadi buat teman-teman semua yang sedang sholat, bersolat. Sholat. Jangan nggak sholat ya. Jangan sibuk nonton debat nggak sholat pula. Sholat. Kalau saya lagi tidak sholat nih ya. Saya ada nyanyi sebuah lagu ya. Nyanyinya agak sedih teman-teman ya. Ini lagu nih Bang Milo yang ingatkan. Ini lagu yang diingatkan Bang Milo. Apa kata Bang Milo? Ada tak lagu di Indonesia macam gini? Apa kata dia? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada bang, ada pun lagu kami tuh sering saya nyanyikan itu. Macam mana lagu di? Ini saya bang nyanyikan. Saya ganti lagunya kan. Janganlah mau disanjung-sanjung. Ini suara aku habis ya. Sementara Tuhanmu mati digantung. Ini Kato ini pandai betul mengadu domba Malaysia dengan Indonesia nih. Jangan adu domba Malaysia dengan Indonesia. Dibilang pula diklaim sama Indonesia. Tidak boleh begitu. Siapa lagi nelpon ini? Apa Mi Kocok? Mika Cok, naik aja ke sini. Bicara paus di belakang layar. Kamu nanya siapa yang kasih kamu paus? Aku mana tahu. Yang ngasih paus orang, kamu yang dikasih paus. Kamu pamer dikasih paus. Naik ke sini Mika Cok. Ini si Mika Cok kurang ajar teman-teman, pamer paus dia. Dia nanya sama aku barusan, siapa yang ngasih aku paus tadi malam Uni katanya. Naik kok ke sini. Paus yang kau bahas. Kenapa? Bagi hatimu dikasih paus. Bagi dua. Naik sini. Naik ke sini, naik ke sini. Aku lagi sibuk nih. Cepat gantian. Si Miko Cok emang songong kali, baru dikasih paus dua udah sombong kali gayanya nanya-nanya. Siapa yang kasih aku paus Uni? Lah emang aku peduli kau dikasih paus atau enggak? Bagi dua itu. Bagi dua. Ya, lanjut. Aku lagi nyanyi, ganggu aja Miko Cok ini. Ini lagunya ya. Janganlah mau
disanjung-sanjung, sementara Tuhanmu mati digantung. Apa hebatnya Tuhan digantung, belum sore jenazahnya diusung. Waduh, dapat Masya Allah. dapat galaksi. Nyanyi lagi nih. Masya Nanti Allah. dikasih pause nih. Wah, gara-gara Nyanyi, suara aku nyanyi, bagus nih. nyanyi. Nah, aku dapat galaksi gara-gara nyanyi nih. Wah, Mi Kocok, lihat kamu dikasih paus, aku dikasih galaksi. Ayo, hebat mana Mi Kocok, Tante Mika? Akulah. Lagi ya. Ada lagunya begini. Sadarlah diri, tahu diuntung, kau anak orang, ngaku anak Tuhan. Jangan NPD, oten kau buntung, Tuhanmu saja mati digantung. Ah, ini Mi Kocok orang lagi nyanyi, nanya-nanya paus kau. Nggak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Enggak, aku mau DM mau ngucapin